Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Wandari Mani dengan NIM 72232400003. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi tantangan global serius. Pada tahun 2023, sekitar 700 juta orang atau 9,2% populasi dunia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim dengan pendapatan di bawah 2,15 per US dollar per hari. Bureau Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2022 mencapai sekitar 11,5% dengan lebih dari 37,9 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, sedangkan di Indonesia, BPS mencatat bahwa 9,57% penduduk atau sekitar 26,16 juta jiwa tergolong miskin pada tahun 2022. Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini dengan meningkatnya pengangguran dan turunnya daya beli. Berdasarkan grafik di atas, tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 yang mengalami tren penurunan lebih dari 10% pada tahun 2020 menjadi di bawah 9,5% pada tahun 2023. Peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 diduga kuat akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha tutup, meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat. Namun, sejak tahun 2021, tingkat kemiskinan mulai menurun seiring dengan pemulihan ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah. Program bantuan sosial membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara pemulihan sektor industri, perdagangan, dan jasa menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Nah, sebagai respon, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja pada April 2020 untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan online dan insentif finansial. Adapun permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu, apakah program Kartu Prakerja benar-benar efektif dalam mengurangi kemiskinan? Apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan industri yang membantu peserta memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatan? Dan apa saja kendala utama dalam implementasi program ini? Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu, banyak peserta merasa terbantu dengan pelatihan dan insentif, tapi efektivitas program ini masih diperdebatkan. Nah, kesenjangan antar pelatihan dan kebutuhan industri menyebabkan peserta kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Durasi pelatihan terlalu singkat untuk memberikan dampak keterampilan yang signifikan. Dan akses program lebih banyak untuk peserta di perkotaan, padahal kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, apakah terdapat pengaruh program Kartu Prakerja terhadap kemiskinan di Indonesia? Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq, memberikan cara pandang yang lebih luas tentang pembangunan. Tidak sekedar soal pertumbuhan ekonomi, teori ini menekankan pentingnya bahwa meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Sen, tahun 1999, kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi juga soal keterbatasan seseorang dalam mencapai potensinya. 3 konsep utama dalam teori ini yaitu, yang pertama capability, yaitu kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Yang kedua functionings, yaitu hasil nyata dari yang dicapai oleh individu atau pendapatan meningkat, pekerjaan dan layak. Yang ketiga yaitu freedom, atau kebebasan individu dalam memilih kehidupan yang lebih baik. Nah, relevansinya dengan program Kartu Prakerja yaitu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja agar bisa keluar dari kemiskinan. Menurut IMF, kemiskinan dapat ditekan melalui kebijakan ekonomi makro yang stabil dan program fiskal yang tepat sasaran. Menurut World Bank, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan standar kemiskinan ekstrim sebesar 2,15 US dollar per hari dan menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga bersifat multidimensional. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, yang dihitung berdasarkan kebutuhan energi minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan. Nah, menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, daya saing, serta mendukung kewirausahaan bagi tenaga kerja, khususnya yang terdampak perubahan ekonomi.
Nah, program ini dikelola oleh Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian relevan yang saya gunakan yaitu menurut Surya Hadi et al. Tahun 2021, program Kartu Prakerja berhasil meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan keterampilan peserta. Namun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan masih terbatas karena durasi pelatihan yang singkat dan kurangnya kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut Febriani et al. Tahun 2022, pelatihan dalam program ini terbukti meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh penyerapan lapangan kerja yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan saja tidak cukup tanpa adanya kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian Nugroho dan Pratama tahun 2021 mengatakan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta, tetapi peningkatan keterampilan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Kualitas dan relevansi pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi faktor penghambat utama. Dan menurut World Bank tahun 2021, program Kartu Prakerja memiliki cakupan yang luas dan berhasil menjangkau jutaan peserta. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap pengurangan kemiskinan masih perlu dievaluasi terlebih lanjut, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi. Izzati dan Suryadama tahun 2020 mengatakan bahwa efektivitas program sosial seperti Kartu Prakerja sangat bergantung pada desain dan implementasi yang baik. Program ini dirancang dan dijalankan dengan tepat sasaran dapat memberikan manfaat nyata, tetapi tidak dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan yang akan terbatas. Kerangka berpikir dapat dilihat pada PPT. Hipotesis pada penelitian ini, yang pertama yaitu H0, yaitu program Kartu Prakerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. H1, program Kartu Prakerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik atau BPS serta laporan resmi dari situs web program Kartu Prakerja untuk memastikan relevansi penelitian dengan kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah. Waktu penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup periode dari tahun 2020 hingga 2023. Data yang digunakan berasal dari laporan resmi BPS dan publikasi dari situs web program Kartu Prakerja. Adapun definisi teoritis dari kemiskinan adalah kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. World Bank tahun 2022 menekankan keterbatasan akses ekonomi dan sosial, sementara Atmaya Sen tahun 1999 melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan mengakses peluang peningkatan kesejahteraan. Nah, menurut BPS tahun 2023, kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimal berdasarkan garis kemiskinan nasional. Nah, definisi operasional kemiskinan dalam penelitian ini diukur berdasarkan garis kemiskinan di BPS atau pengeluaran per kapita per bulan dengan pendekatan multidimensi, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dampak dari program Kartu Prakerja dianalisis melalui perubahan pendapatan dan suatu pekerjaan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program. Jadi, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga kemampuan individu meningkatkan kesejahteraan lewat akses kerja dan keterampilan. Adapun definisi teoritis dari program Kartu Prakerja adalah program bantuan sosial berbasis peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kemudian definisi operasional, program Kartu Prakerja dioperasikan sebagai intervensi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh ketidakstabilan ekonomi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara mengakses laporan dan publikasi resmi yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas tinggi sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas program Kartu Prakerja dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Data dari BPS, data yang dikumpulkan mencakup presentasi penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, indikator ekonomi terkait seperti tren garis kemiskinan, serta tren perubahan kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi program Kartu Prakerja.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data memiliki dimensi cross-section yaitu provinsi di Sumatera Utara dan time series yaitu tahun 2020 sampai 2023. Metode analisis yang sesuai adalah regresi data panel. Model regresi data panel yaitu data panel digunakan untuk melihat pengaruh program kartu prakerja terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dalam beberapa periode waktu. Jenis model regresi data panel yang pertama yaitu pooled OLS dari least squares, yang kedua fixed effect model atau FE, yang ketiga random effect model yaitu RE. Uji pemilihan model data panel yang pertama yaitu ada uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji Breispagan. Langkah analisis data panel yang pertama yaitu menyiapkan data panel, yang kedua uji statistik deskriptif, yang ketiga menjalankan model regresi data panel, yang keempat melakukan uji pemilihan model, dan yang terakhir interpretasi hasil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Dari pemaparan saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.